Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Abdul Somad, dosen pengawu mata kuliah Teknologi Pengecoran Logam. Pada topik ini kita akan membahas cacat coran dan pencegahannya. Pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam cacat, coran dan pencegahannya. Untuk menghasilkan coran yang baik, maka semuanya harus direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cacat pada coran, yang pertama desain pengecoran dan pola, yang kedua pasir cetak dan desain cetakan dan inti, yang ketiga komposisi muatan logam, yang keempat proses peleburan dan penuangan, sedang yang kelima yang terakhir sistem saluran masuk dan penambahan. Maka untuk mendapatkan produk yang berkualitas, kita harus mencegah 9 cacat coran tersebut. Dari 9 coran tersebut, Komisi Pengecoran Internasional telah membuat penggolongan cacat-cacat coran dan dibagi menjadi 9 macam, yaitu ekor tikus tak menentu atau kekasaran yang meluas, lubang-lubang, yang ketiga retaan, yang keempat permukaan kasar, yang kelima salah alir, yang keenam kesalahan ukuran, yang ketujuh inklusi dan struktur tak seragam, yang kedelapan deformasi, yang kesembilan cacat-cacat tak nampak. Contoh pencegahan cacat coran. Yang pertama, ekor tikus. Untuk mencegah timbulnya cacat ekor tikus di atas, dapat dilakukan dengan merencanakan pembuatan cetakan dengan permukaan yang halus, peleburan yang sempurna dan penuangan yang ideal. Yang selanjutnya, cacat inklusi karena terjadi masuknya terak atau bahan bukan logam ke dalam cairan akibat reaksi kimia selama proses peleburan, penuangan atau pembekuan. Cacat struktur tidak seragam akan membentuk sebagian struktur coran berupa stup. Jadi cacat inklusi dan struktur seragam, ini bentuk cacatnya ini rongga udara, penyebabnya logam cair teroksidasi, kemudian pencegahannya diusahakan pada saat pencairan alas kokas dijaga agar logam tidak berada di daerah oksidasi. Kemudian bentuk cacat lubang yang selanjutnya, yang B, itu lubang jarum. Penyebabnya yaitu terlalu banyak yang keluar dari cetakan, kemudian dapat dicegah pembuatan cetakan yang teliti pada permeabilitas, pemadatan yang cukup, lubang angin yang cukup. Ini pencegahannya. Cacat yang selanjutnya yaitu cacat retakan. Cacat retakan dapat disebabkan oleh penyusutan atau akibat tegangan sisa. Keduanya dikarenakan proses pendinginan yang tidak seimbang selama pembekuan. Cacat yang selanjutnya yaitu cacat salah alir. Dikarenakan logam cair tidak cukup mengisi rongga cetakan, umumnya terjadi penyumbatan akibat logam cair terburu membeku sebelum mengisi rongga cetak secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah cacat permukaan kasar. Cacat permukaan kasar menghasilkan coran yang permukaannya kasar. Cacat ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti cetakan rontok, kap terdorong ke atas, pelekat, penyenteran, dan penetrasi logam. Sebagai cacat permukaan kasar, bentuk cacat permukaan kasar, cetakan rontok. Penyebabnya bagian cetakan yang lemah atau runtuh, kemudian dapat dicegah dengan cermat dan teliti saat pembukaan cetakan. Yang B, kap terdorong ke atas. Ini bentuk cacatnya. Penyebabnya adalah bagian yang cembung dari cetakan rontok dan pecahan pasir jatuh dalam cetakan. Kemudian dicegah dengan kedua permukaan pisah harus rata dan betul-betul rapat, kemudian pemeriksaan bagian dalam cetakan sebelum penuangan. Dari cacat-cacat
coran tersebut, maka ada langkah teknis yang baik, yaitu dengan melakukan perencanaan yang betul-betul sebelum dilakukan proses pengecoran, sehingga dapat meminimalkan terjadinya cacat-cacat pada coran. Untuk menghasilkan coran yang baik, maka semua tahapan harus direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan mendapatkan produk yang bagus dan berkualitas. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah menyimak topik cacat coran ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai ketemu di materi kuliah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.